Kalau mau buat SIM C Iya. 100.000. SIM C itu 100.000 bayarnya. 100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat dunia akhirat para pemirsa podcast Muhammad Toha PPMT yang berbahagia. Kali ini pada episode yang kesekian kami mengundang atau kedatangan tamu yang juga luar biasa dari Sragen, ya dekat Sragentina katanya, tapi Sragen seorang polisi muda yang energik, ya energik, yang ganteng juga, ya. Beliau adalah Kasat Lantas Polres Sragen, Pak Abi Praya, sama Pak Iwan, didampingi Pak Iwan. Ini berdua hadir di sini untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang biasanya kita kalau ke lapangan itu ditanya berkendaraan yang baik dan benar itu kayak apa toh. Yang juga ada pertanyaan helm yang SN itu yang kayak apa sih gitu loh. Kemudian cari SIM itu berapa lama dan seterusnya. Tapi sebelum ke situ kami menyapa dulu Pak Abi Praya dan Pak Iwan. Selamat datang Pak Abi Praya, selamat datang Pak Iwan. Salam sehat, sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah sehat semuanya. Dari wajahnya yang cerah pasti sehat saya. Iya. Tapi pernah kena apa? Penyintas apa enggak ini Pak Abi ini? Kalau saya pribadi, saya dulu pernah penyintas. Penyintas ya? Sama dong. Berapa hari itu penyintasnya? Kalau saya 3 minggu. 3 minggu? 3 minggu. Wah, gak parah kalau 3 minggu itu. Nunggu hasil swabnya. Menunggu hasil swabnya. Berarti sampai rumah sakit ya? Kalau saya waktu itu masih isolasi mandiri. Isolasi mandiri di rumah. Betul. Oh, tapi setiap hari disuntik vitamin itu ya? Ya. Oh, jadi ya cepat sebenarnya. Pak Iwan penyintas bukan itu? Alhamdulillah. Enggak ya? Iya. Oh, berarti tertib itu Kita ya? jaga imun, selalu olahraga. Iya. Kita Berjemur, minum vitamin. pola Iya. istirahat yang cukup dan makan yang agak bergizi. Iya. Ya, yang datang ke sini pasti polisi baik dan polisi yang luar biasa, kan harus kita pilih kan begitu kan. Nah, akhir-akhir ini kan banyak viral juga ya polisi-polisi yang luar biasa. Luar biasa itu maksudnya baik ya. Ada contoh Pak AKP Priyo Suhartono itu yang menolak laporan seorang anak untuk memenjarakan ibunya itu loh. Meskipun secara secara aturan laporan kepada polisi itu kan pasti harus ditindaklanjuti. Betul. Tapi beliau sampai jabatan saya dicopot nggak apa-apa, saya nggak akan menindaklanjuti laporan ini. Karena apa? Karena anak melaporkan ibunya sendiri yang sudah tua. Ini kan ternyata polisi yang punya moral yang menurut saya ya istimewa begitu. Ada juga misalkan Pak Ibda Basuki Rahmat mencarikan HP yang hilang orang itu sambil muter-muter kemana-mana tanpa bayaran itu. Ada lagi AKP Rinaldi yang berbasah-basah membantu dorong kendaraan yang macet akibat banjir. Itu kan yang viral-viral. Saya yang melihat itu. Kemudian ada anggota PJR Pak Agus Sucipto sama Pak Agus Supriyanto menolong orang yang serangan jantung, Fortunernya berhenti di jalan tol, ternyata dilihat ada sopirnya serangan jantung, lemes di situ, akhirnya dibawa pakai sepeda motornya itu ya ke rumah sakit dan alhamdulillah tertolong. Ada lagi Pak Aibti Winoto menolong nenek tunawisma, digendong gitu ya, nyebrang jalan gitu loh. Lalu ada lagi banyak lah yang polisi yang baik. Nah, ini kesan-kesan Mas Abi, Pak Abi, Pak Iwan itu gimana melihat polisi begitu? Apakah saya juga sudah melakukan itu gitu? Tapi kan belum diviralkan aja gitu loh. Gitu. Gimana Pak Abi? Ya, kalau menurut dari kami sendiri Pak, jadi
Untuk polisi yang baik itu Agak keras nggak apa-apa, Pak. jadi untuk Tenang yang aja, Pak. polisi yang baik itu sebenarnya banyak sebenarnya. Banyak ya. Banyak. Mm-mm. Tapi kan mungkin ada beberapa yang terekam kamera, Video. betul. Jadi kan ada juga yang tidak terekam dan Iya. saya yakin untuk polisi yang bertugas secara baik dan secara profesional itu yang tidak terekam, walaupun tidak terekam pasti ada banyak sekali. Banyak sekali. Betul. Ya. Lalu juga setiap hari juga ketika apel ataupun bertugas, saya pun juga selalu mengingatkan kepada anggota berbuat yang terbaik pada masyarakat. Terbaik bagi masyarakat. Jadi tidak perlu ada yang melihat ataupun Betul. tidak terlihat kamera, Ya. tetap berbuat yang terbaik. Gusti Allah melihat begitu kan? Iya, Iya, iya. betul. Yang penting itu Gusti Allah melihat gitu. Tapi ketika itu perbuatan baik divideokan, diviralkan, itu sebenarnya kan juga memberi motivasi kepada yang lain Iya. untuk melakukan itu, bahkan lebih dari itu. Begitu. Iya. Mungkin maksudnya begitu ya. Atau ya memviralkan orang lain karena merasa apa namanya ya terbantu, terlayani begitu, kemudian memviralkan begitu. Kalau Pak Iwan pernah melakukan itu atau sering melakukan itu? Ya, Agak dekat Pak Iwan, nggak apa-apa, santai aja. Ini deket-deket sama komandannya juga nggak apa-apa hari ini. siap. Jadi kalau menurut kami lama di lapangan Bapak. Jadi, Iya. kita dinas di lapangan cukup lama, terutama kita pelayan masyarakat di pagi hari ya. Iya. Kita pengaturan pada anak-anak SD, TK Iya, ya kita iya. selalu membimbing menyeberangkan. Kemudian pada saat-saat kita melakukan datangi TKP ya Bapak, kadang-kadang masyarakat itu takut untuk melihat korban yang bersimbah darah seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, kita nggak mau nggak mau masyarakat itu nunggu Pak Polisi. Nunggu Pak Polisi, seperti ya. itu ya. Iya. Bapak, yang kita lakukan juga pertama juga tugas, yang kedua juga kita Kemanusiaan ya. menolong ya. Kemanusiaan ya. Jadi seperti itu kita langsung ke rumah sakit Iya. untuk segera mendapatkan pertolongan dari medis. Iya, iya, iya. Memang tugas polisi itu mengayomi, melindungi, Siap. melayani, melindungi, mengayomi ya. Nggih. Iya, iya. Melayani itu yang kadang-kadang ya sulit. Tapi ada kadang-kadang polisi yang nunggu di pojokan itu loh. Nunggu di pojokan, kemudian kalau ada yang melanggar langsung prit gitu itu loh. gitu. Itu gimana itu? Kalau kita sagen tidak ada. Tidak ada ya. Ya, karena kasat lantasnya ganteng jadi nggak ada itu. Tapi juga kita sebagai Polantas ya bertugas di lapangan juga pastinya setiap ada yang melanggar kita juga memberikan peringatan. Baik itu Peringatan. teguran ataupun tilang seperti itu. Kalau berat ya harus ditilang ya. Betul. Ya. Apalagi nggak pakai helm itu Pakai kan. helm, ya. Kalau helmnya masih kurang standar, nah diperingatin gitu kan. Betul. Artinya itu kan ada sisi kemanusiaannya juga, meskipun menegakkan hukum, tapi ada sisi kemanusiaannya. Seperti contoh AKP tadi yang tidak bisa menerima laporan seorang anak untuk mengadukan ibunya itu tadi loh. Ini saya luar biasa. Ketika saya wawancara pun saya juga melihat orangnya itu smart itu loh, smart, bisa menjawabnya itu dengan alasan-alasan yang cukup pas, cukup sederhana tapi pas begitu loh. Nah, kenapa ini saya meminta kok Kasat Lantas bukan Kapolres, bukan Kapolda begitu kan? Karena apa? Kasat Lantas dengan jajarannya ini yang langsung mengetahui dan sering sekali ya berhubungan dengan masyarakat, itu paling sering. Iya kan? Iya. Ya, di jalan itu paling sering. Nah, ini ada berbagai pertanyaan di masyarakat. Contohnya bagaimana toh membuat SIM, bagaimana toh perpanjangan SIM, biayanya berapa toh, lalu berapa hari jadinya, ujiannya kayak apa toh. Lah, ini monggo bisa dijelasin kepada masyarakat biar mereka tahu. Oh enggak, SIM itu gampang kok sebenarnya, kok kayak gitu aja. Ya. Baik, ini kami jelaskan. Jadi untuk prosedur pembuatan SIM, jadi kita ada
SIM A untuk mobil, SIM A SIM mobil, C untuk motor, motor. dan SIM D untuk khusus. Jadi yang difabel. Jadi ada sendiri SIM-nya SIM SIM D. C yang difabel. SIM D. Oh, SIM D. G. Oh, misalnya yang roda 3 itu ya. kalau Betul. difabel ya. Betul. Jadi motornya khusus itu. Khusus ya. Iya. Nah, kalau Moge itu Kalau SIM apa Moge, itu? nah itu jadi SIM kita C ada plus. penggolongan baru. Heeh. Jadi SIM C itu ada 3 tipe. SIM C 3 tipe. Ya. Oke. Jadi ada SIM C biasa. C biasa. Itu untuk yang kategori di bawah 250 cc, CC, betul. ya. Lalu kemudian SIM C1 untuk Mhm. dari 250 ke 500 cc. Iya. Kemudian baru SIM C2 di atas 500 cc. Hmm. Seperti itu. Berarti nanti kalau mau nyari buat itu SIM C1, 1, C2 dan C2 SIM C. begitu ya. Jadi sementara karena itu SIM C-nya baru, insya Allah kan dimulai pada tahun ini. Nanti untuk sementara di Jawa Tengah kita ada percobaan dulu di Polrestabes Semarang. Jadi ini belum berlaku. Untuk peraturannya sudah ada, Peraturan jadi sudah ada, tapi pelaksanaannya belum. belum. Karena kita kan menunggu infrastruktur juga. Nah, seperti itu yang kemarin juga ditanyakan. Ini pakai mobil sepeda motor gede 1000 cc kok sama dengan naik Mio. Ya, beda kan? Betul. Naik Mio 125 cc kan itu kan. Ya. Ini 1000 cc ya. 1000 cc. Jadi Harley itu berarti C2 ya. C2 itu. Oh, I see. C2. Nah, juga ketika praktek pun nanti motornya juga beda lagi. Kalau ujian itu ya. Betul. Kalau ujian praktek motornya juga harus itu ya. Siap. Jadi berbeda. Jadi kalau misalkan yang C biasa pakai yang bebek atau yang matic. Iya. Kalau nanti yang C1, ya di atas 240 cc itu. Untuk yang SIM C2 beda lagi. Beda motornya. lagi ya. Siap. Kalau mobil berarti A Hanya A, SIM B1, B2. B1, B2. B1 untuk truk ya. Betul. Jadi untuk yang Untuk yang kategorinya di atas 3.500 cc. kg. Oh, 3.500 kg. Betul. Itu yang apa? Itu yang untuk peningkatan B1. dari B1 untuk yang B2. B2. Kalau B2 yang tronton itu ya. Dengan ada tempelan, kata tempelan. Itu yang Tempelan B2. itu ya gandengan. Gandengan. Oh, Betul. I see. Ya. Itu B2 ya. Itu B2. Nah, kalau mobil itu kan ada yang 4.700 cc. Di depan tadi kan ada mobil 4.700 cc. Itu A apa itu? Itu masih SIM A aja. A saja. Betul. Jadi Agia yang 1000 cc sama 4.700 cc sama. Jadi untuk SIM penggolongan kategori SIM Yeah. A, SIM B dan B1 dan B2 itu jadi melihatkan dari kapasitas dari beratnya kendaraan tersebut. Beratnya kendaraan. Betul. Jadi misalkan untuk pengemudi yang menggunakan Agia ataupun seperti jenisnya mobil Jazz ataupun mobil Pajero itu tetap menggunakan SIM A. SIM A ya. Betul. Dengan SIM A. Soalnya ada mobil GMC itu yang besar banget. Oh. Iya kan? Iya. Nanti kalau ada mobil Maung juga itu pakai SIM apa itu? Itu mau Belum di ini ya, belum diatur sementara menggunakan SIM A dulu. SIM A dulu ya. Pokoknya A itu luas ya. Betul. Dari mobil kecil sampai mobil besar begitu ya. Oh, oke. Terus nyari SIM itu berapa lama? Pak Kalau Abi? SIM kalaupun sudah melewati tahap-tahap proses SIM seperti pendaftaran, terus pembayaran PNBP untuk SIM, kemudian mengikuti ujian teori, ujian praktek. Setelah itu apabila sudah lolos langsung menunggu di ruang tunggu, nanti dipanggil untuk identifikasi seperti perekaman sidik jari, tanda tangan dan juga foto. Hari itu juga langsung beres. Langsung jadi ya. Betul. Tapi yang prakteknya kapan? Hari itu juga. Hari itu juga. Oh, satu hari itu praktek plus ujian tertulis itu ya. Betul. Termasuk psikologi juga ada ya. Kalau psikologi dan kesehatan kan itu di luar dari SIM sendiri, jadi ke klinik yang sudah ditunjuk. Tapi dari harus Polres. pakai psikologi ya. Betul. Jadi Betul, untuk psikologi. pendaftaran itu jadi membawa fotokopi KTP, lalu surat
kesehatan Iya. dan juga surat psikologi. Ada dua. Sih Seperti berarti itu. syaratnya untuk bisa ikut Betul. tes itu Tes ya itu. tadi tertulis tadi ya. Oh. Jadi membawa 3 syarat tadi itu, Hmm. datang ke loket SIM, meminta formulir, Hmm. setelah mengisi kemudian membayar PNBP, misalkan kalau mau buat SIM C Iya. 100.000 bayar. Jadi setelah itu menunggu giliran antrian nomornya dipanggil berapa. Setelah beres nanti ikut ujian teori terlebih dahulu. SIM C itu 100.000 bayarnya. 100.000. PNBP-nya. PNBP-nya. Masyarakat yang perlu mengetahui itu bayar SIM C itu 100.000 bukan 300.000. Nah, ini penting ini. Ini penting ini. Kalau SIM A berapa? Ini Kalau SIM A 120.000. 120.000 SIM A. Kalau SIM B1 SIM B1 peningkatannya itu jadi 170.000. tambah 70.000. 120.000. Jadi 170.000. 120.000. 120.000. Betul. Oh, kok itu ada yang nyari katanya 370.000 itu di mana itu ya? Hmm. Mungkin di luar Indonesia ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Di luar Indonesia 370.000 keliru 120.000. Asal itu tadi prakteknya ya lulus. Ya, lulus. Nah, kadang-kadang juga nggak lulus. Mereka itu punya motor baru ya Pak Iwan ya. Iya. Motor baru kemudian kalau di jalan itu kan ada yang mohon maaf sekali itu. Ada ibu-ibu yang rating kanan belok kiri itu loh. Nah, itu kan hanya beliau dan Tuhan yang tahu kan kemana dia pergi kan. Ini yang mengkhawatirkan. Kadang-kadang di tengah ya kan kalau kita mobil kan nggak enak juga mau tintin gitu nggak enak juga. Tapi ya gimana lagi. Ada lagi yang nyetir mobil nggak kanan nggak kiri tapi di tengah. Mau nyalip kanan nggak bisa, mau nyalip kiri nggak bisa. Pelan-pelan lagi. Ya. Itu memang harus psikologinya harus bagus itu. Betul. Iya tuh. Terutama kan ketika kita berkendara apabila ada 2 lajur, Ya, sebenarnya untuk lajur kanan itu untuk mengalip, betul, untuk mendahului. Jadi untuk bagi pengemudi yang mau pelan-pelan ataupun mau agak santai, nggak mau menyalip kendaraan lainnya, sebaiknya di lajur kiri. Di lajur kiri. Betul. Ya. Jadi untuk lajur kanan itu supaya lancar. Jadi ada yang mau mendahului ataupun yang ingin ke tempat tujuan lebih lebih cepat. Itu disarankan jangan ambil di lajur kanan karena bakal menghambat seperti itu. Karena menghambat jadinya menumpuk jadi membuat macet. Macet juga. Betul. Ini dengerin nih Pak Abi nih Pak Kasat Lantas. Kalau pelan-pelan ya di kiri, jangan di kanan. Kalau di kanan menghambat yang lain pasti tot gitu kan. Di klakson. Kalau di klakson juga nggak minggir-minggir itu. Nah kalau kita nggak minggir-minggir terus lewat kiri gimana? Kalau kiri nyalipnya lewat kiri gimana? Nggak boleh kan sebenarnya kan? Berbahaya. Nah, iya. Betul. Tapi kan sekarang di tol aja begitu loh. Saya itu kan sering dari Jakarta ke sini dia bawa mobil ya. Truk itu kan pada di kanan semua. Betul. Di Cipali sampai Cirebon itu. Karena katanya jalannya yang kiri rusak. Nah, katanya jalan yang rusak karena kalau truk itu masuk ke lubang, gardanya bisa patah atau apa begitu. Tapi kalau di tengah semuanya ini kan kencang-kencang semuanya. Ya, menghambat semua. Ya, menghambat juga ini. Nah, ini perlu juga didengarkan bagi bapak-bapak yang sering di tengah tapi pelan-pelan di kanan tapi pelan-pelan itu ya menghambat juga. Ya, itu jadi sebenarnya cari SIM itu cuman 100 sama 120 ya. Itu bayar di bank itu ya. Di bank ada loketnya. Ada loketnya. Ujian tertulis, ujian teori dan juga ujian praktek. Lulus semua dapat SIM. Gampang. Ya tapi harus latihan dulu. Kalau nggak latihan ya nggak bisa ngerjain. Ya, termasuk itu tadi sign kanan belok kiri tadi berarti kan kalau ujian dia kalau sign kanan dianukan di mana di kiri signnya gitu kan. Ya keliru pasti kan. Ya. Itu kemudian jadi sebenarnya satu hari jadi ya. Satu hari jadi ya. Langsung difoto itu jadi SIM ya. Jadi foto
menunggu di proses cetak. Iya. Setelah beres nanti dipanggil sesuai Iya. namanya urutannya, nanti baru bisa diambil. Katanya ada yang nembak itu gimana? Maksudnya nembak itu gitu. Kalau nembak itu, mohon maaf Pak, jadi kita jelaskan. Jadi biasanya kan ada calo di luar, jadi Calo itu di luar. ambil kesempatan itu. Jadi sebenarnya kalau tanpa calo pun ya lebih murah. Makanya yang banyak kan masyarakat ya ditipu sama calo yang ada di luar kantor Satpas. Seperti Sragen sendiri, kita pun tidak ada calo karena pintu kami dibuat satu sistem. Jadi benar-benar itu pemohon SIM yang hanya boleh masuk ke dalam kantor SIM, seperti itu. Ketika masuk itu dia sudah sudah membawa bahwa dia Kelengkapannya orang yang dia mau cari SIM betul. gitu ya. Oke, nggak ada calo. Calo itu terus gimana? Cara ininya, cara kerjanya gimana? Jadi biasanya kalau untuk yang modus yang calo selama ini, biasanya calo itu berkeliaran ada di sekitar kantor SIM. Dan kami pun juga setiap hari menghimbau kepada pemohon SIM agar tidak melalui calo. Karena kalau lewat calo itu biasanya dimintakan tambahan bayar yang banyak sekali, yang merugikan seperti itu. Tapi kalau misalkan pemohon sudah terlatih, sudah siap, pasti bisa ya melalui ujian. Betul. Karena kebanyakan mungkin kepada pemohon SIM agak susah ataupun terhambat di ujian praktek prakteknya motor, karena memang agak sulit itu. Betul. Ya saya lihatnya itu agak sulit, tapi kalau terampil ya juga bisa ya. Jadi sebenarnya di kami sendiri, Satpas sendiri, apabila ada warga masyarakat ataupun pemohon SIM yang mau coba untuk latihan di kami pun boleh. Jadi datang dengan minta izin ke anggota, Pak, kami mau coba latihan di sini, monggo, silakan, boleh. Ada tempat khusus ya memang Nggih, gitu ya, betul. tempat ujian itu ya. Nggih. Nggak dicopot-copot ya. Enggak, nggih. Kalau itu permanen ya di situ. Kalau Ya? Sragen tetap kita taruh situ. Sragen permanen Nggih. ya. Seperti juga dulu ketika saya di Klaten juga ada jam 4:30 sore itu, jadi warga masyarakat izin ke saya, Pak, saya mau pinjam lapangannya, mau latihan motor. Oh monggo, silakan, boleh. Seperti itu. Jadi memang susahnya yang agak zigzag itu. Jadi ya waktu itu pemohon SIM-nya waktu saya lihat ya latihannya di zigzag terus, coba itu. Jadi dari jam 4:30 sampai maghrib itu latihan terus di situ terus sampai lancar. Kalau ujiannya pakai Mio, tapi nanti berkendaranya pakai apa namanya, katakanlah Honda CB atau apa yang gede, nggak apa-apa ya? Karena saat ini SIM-nya masih hanya satu SIM C, SIM C. tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Berarti yang enak Tapi aja nanti kalau untuk ketika latihan kan sudah ada terbit untuk SIM C1, SIM C2 harus naik sesuai tipe. dengan kendaraannya. Siap. Oh, I see. C1, C2. C1, C2. gitu. Jadi syarat-syaratnya yang harus dibawa itu kalau mau nyari SIM apa saja? Jadi fotokopi KTP, Fotokopi KTP, surat kesehatan dokter, surat kesehatan dokter. dengan surat psikologi. Oke. Psikologi itu dari mana itu? Ada nanti untuk klinik psikologi yang sudah ditunjuk dari Polda. Dari Polda. Gitu. Di deket-deket Dekat-dekat cari situ di Satlantas itu ya, deket-deket Dekat. itu ya. Biasanya kalau di dekat-dekat Polres ada. Di dekat-dekat Polres ada. Iya. Oh. Jadi mestinya itu yang ketat ya, psikologi itu loh. Betul. Jadi psikologi itu memang sudah difilter. Jadi Iya. apabila sehat, apabila nggak mampu, pasti nggak bakal dikeluarkan surat kesehatannya. Termasuk emosian itu loh. Betul. Jadi juga kondisi psikologi ketika berkendara juga harus jaga. Iya, iya. Karena ya mohon maaf, ketika kita berkendara apabila sudah letih, apalagi tambah macet, pasti itu bakal mengganggu psikologi kita. Gitu ya. Nggih. Nah, Nah, psikologi seneng emosi itu loh. betul. Ya. Emosi disalib nggak isa-isa ya emosi Siap. juga. Jadi emosi akhirnya kebawa suasana mau menyalip, jadi bakal berbahaya seperti Iya, itu. iya, iya, iya. Oke, jadi berkendaraan yang baik itu menurut Pak Kasat Lantas yang kayak apa sih? Berkendara yang baik itu yang benar dan baik maksudnya ya. Kalau berkendara baik yang benar itu tetap ikuti aturan rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lintas ya. Ketika menggunakan motor memakai helm, Iya. ketika menggunakan mobil memakai seat belt, Oke. seperti itu. Kemudian dan juga patuhi untuk kecepatan yang sudah ditentukan. Seperti di tol
batasnya kecepatannya 100, jadi Nah, tidak itu, lebih 100. itu yang seperti sering itu. terjadi. Saya tol ke Surabaya itu kan ada kecepatan maksimal kan 100 kalau nggak 100, salah, atau betul. 120 ada 100. ya. 100 100. ya. Tapi kan nggak ada yang 100. Ya, lebih semua. Gimana itu? Yang nyetop gimana itu? Jadinya kalau dilebihkan dari 100, Heeh. khawatirnya nanti ketika kita mau melakukan pengereman, Hmm. takutnya nanti pengereman jaga jarak aman tidak tercapai, dikhawatirkan menabrak mobil yang di depannya seperti itu. Apalagi ketika menemui jalur yang tikungan itu nanti juga butuh pengereman. Ketika telat mengerem, dikhawatirkan juga mengakibatkan kecelakaan seperti itu. Jadi tol itu rata-rata sebenarnya 100 ya. Betul, Tapi kan kecelakaan itu selalu di atas 100. di atas 100. Iya. 100. Mohon maaf, kemarin ada Vanessa itu Nggih, berapa itu kecepatannya? Katanya ada yang ngomong 160, ada yang 140. Itu di atas 100. Pokoknya di atas 100 ya itu ya. karena untuk batasnya Tapi kalau 100 ya nggak nyampe Surabayanya. Gimana itu? lebih baik kita aman daripada daripada nggak aman. betul. Kita aman. Lebih baik kita aman Polisi daripada nggak yang bisa apa. dirayu ini masyarakat ini. Nggak bisa dirayu. 100 lebih dikit lah gitu kan. Jangan. Jangan loh, jangan. Ini polisi yang baik ya begini nih. Jangan. Lebih baik kita selamat karena keluarga menunggu di rumah. Iya. 120 nggak boleh pokoknya. Gak Ya. boleh, jangan. Waduh. Ini saya yang jadi ini apa namanya? Jadi PR saya ini nanti. Saya ke Jakarta jalannya 100 berapa jam itu berarti ya? Kalau di gitu. 500 kilo kalau dari Solo itu ya. Bisa lebih 8 jam, Pak. Bisa lebih 8 jam kan? Iya. Bisa lebih 8 jam. Tapi ya rata-rata 8 jam mau kita sambil istirahat itu tapi. Nggih. Kalau lelah berhenti di rest area. Ya sopir saya mesti saya singgol kalau 100 Iya. lebih. Hai gitu. Nggih. Hai. Nggak bisa tidur juga kalau terlalu kencang juga kan. Jadinya was-was. Takut. Jadinya was-was. Takut. Iya. Tapi rata-rata itu, Pak. Apa sebaiknya itu aturan di tol itu sekarang maksimal 140 itu aja lah. Sebenarnya itu Lah, kenapa dibuat nyatanya 100? faktanya 140 loh. Betul. 130 loh. Pak Iwan gimana Pak Iwan? Iya, rata-rata 130 loh. Karena sudah dibuat 100 itu karena sudah ada masukan-masukan dari ahli. Iya. Ada penelitian. Betul, Sudah ada penelitian. penelitian, ada survei ya. Betul. Kalau Jadi 120 bahaya, berbahaya. 140 lebih berbahaya, 160 bahaya sekali. bahaya sekali itu. Itu ya. Sebenarnya itu ya. Iya, betul. Berarti kita kalau 140 itu ya menerjang bahaya lah. Betul. Menerjang bahaya. Nah, kalau ini ada kemarin itu ada ya polisi sama pengendara di stop kan. Kenceng gitu kan. Di apa bangjo atau traffic light itu. Iya. Kuning kan dia. Mumpung masih kuning kan. Hajar. Kejar gitu loh supaya nggak merah gitu kan. Di stop di situ. Kuning nggak boleh jalan. Itu sebenarnya yang benar gimana sih? Sebenarnya kalau lampu merah sama Bang Jo, dia kan merah, kuning, hijau. Merah untuk berhenti, Iya. kuning untuk apa perhatian, Oh ya. perhatian baru hijau baru jalan. Nah, Nah, perhatian ketika itu perhatian perhatian untuk itu berhenti atau perhatian itu sedang cepet itu. bukan untuk cepat, jadi perhatian untuk berhenti. Perhatian untuk Seperti berhenti. itu. Jadi bukan maksudnya hijau kuning. Kuning mau merah nih, ayo cepet, nggak seperti itu. Oh gitu ya. Betul. Jadi mau hijau Perhatian untuk berhenti. berhenti. Jadi udah mau merah berhenti. Jangan udah dari hijau kuning merah mau kuning gas, jangan. Jadi udah hijau kuning langsung berhenti, langsung berhenti di depan garis kecepatan berhenti. Iya. Seperti itu. Melebihi itu pasti dilangkai orang yang ya. Orang yang apa namanya itu? Yang itu nyebrang ya. zebra crossing. Itu kan ada itu viral itu. Iya. Apa kapnya itu dilewati itu loh. Itu ya bagus juga itu untuk ini. Nah, tapi gini, kadang-kadang ketika kita merah berhenti ya. Set. Oke. Mungkin kita nomor 3 atau nomor 4. Nomor 3 atau nomor 4. Ini hanya 15 detik atau setengah menit ya. Menit. Itu kan ini sekali cepat sekali ya supaya mau hijau itu ya. Ini yang di depan ini. Nah, di depan ini kadang-kadang kan pelan-pelan gitu loh, kayak orang latihan mobil gitu. Di belakangnya tandin-tandin kan. Sampai sini udah kuning. Udah kuning. Nah, udah kuning kan.
Kita mau lanjutin apa enggak ini? Di belakangnya mobil ini kan dan cepet ini kan pelan-pelan ngerayap itu loh. Nah, itu sering terjadi kayak gitu. Enggak sabar. Nah, udah kuning. Nah, kita terus apa berhenti? Tetap berhenti. Kita tetap berhenti, kita ikuti lampu. Berhenti, ya. Tapi ketinggalan sama yang itu tadi ya. Jadi sebaiknya untuk ikuti yang lampu pengendara ya. yang depan lampu apel itu ketika itu harus fokus di lampunya. Jadi ketika sudah kuning, misalkan mobil manual sudah masukkan ke gigi, ke netral persnelinnya, ya. betul. Kalau yang matic langsung ke D. Jadi ya nggak seperti yang Bapak bilang tadi itu langsung terhambat semua. Jadi udah nunggu lampu merah nggak jalan, nunggu lagi 2 kali seperti itu. Nah sekarang di lampu merah hijau itu kan ada untuk di kotak-kotak ada sepeda motor, ya kan? Di depannya itu sekitar 5 meteran itu mungkin menampung 10 sepeda motor. Ya 10 sepeda motor. Itu kalau mobil di situ gimana? Termasuk ngelanggar apa enggak? Jadi Misalnya pas kosong, pas malam apa pas apa begitu? kalau kami sarankan sebaiknya jangan, Tetap di sini tetap ya. di belakang, Tetap karena di itu sini untuk ya. khusus. Jadi supaya pengendara sepeda motor bisa ada di depan mobil. Depan mobil. Itu. Kenapa kok sepeda motor selalu di depan mobil itu? Padahal mereka pasti disalip lagi sama mobil itu. Jadi maaf, jadi untuk motor itu kenapa di depan? Karena ketika 2 lajur, jadi motor itu pasti nanti ada yang di sela-sela mobil. Betul. Iya. Jadi kenapa dibuat ada kotak ya, bagian kotak merah itu. Jadi supaya motor ini tidak ada di sela-sela mobil, diupayakan tidak ada di sela-sela mobil. Jadi supaya motor ini bisa masuk ke depan. Jadi diprioritaskan untuk maju duluan seperti itu. Baru belakangnya ada mobil. Pokoknya masuk duluan terserah nanti disalip ya. Jadi mau salip lagi sama mobil ya, monggo apa ya gitu ya. Banyak sekali soalnya peristiwa di jalan itu Pak Iwan. Peristiwa di jalan yang kadang-kadang kita nggak tahu sehingga sesama pengendara pun juga ayel-ayelan itu berselisih gitu loh. Berselisih. Itu yang anu. Ada lagi itu. Kadang-kadang ada namanya sepur kelinci. Nah, sepur kelinci itu sebenarnya SIM-nya apa itu? Kalau sepur kelinci itu kan traktor jadi apa? Tapi itu ya faedah banget toh untuk orang pengajian, orang mantu gitu. Kalau itu kan bisa berapa itu kalau sepur kelinci itu teman-teman? Nah, itu monggo Pak Iwan. 50 Pak. 50 ya? Oh, 50 orang loh. Kayak bis banyak. Itu gimana Pak Iwan? SIM-nya apa itu? Sopirnya? Jadi kalau sepur kelinci itu kan dari kendaraan jeep atau apa ya itu Bapak dipotong, kemudian dibikinkan kereta yang di belakangnya itu. Iya. Itu sebenarnya tidak boleh Bapak itu. Enggak Kalau boleh. sepur kelinci itu Enggak, maksudnya enggak boleh itu enggak boleh lewat jalan besar, raya, betul. jalan Nggak boleh raya. jalan Kalau raya. jalan desa boleh enggak? Kalau jalan desa, kalau sepi pemukiman kemungkinan ya enggak apa-apa. Kalau sebenarnya itu dikhususkan untuk di daerah wisata-wisata Bapak. Di wisata, ya betul. Siap, Jadi itu sebenarnya memang rawan sekali Bapak. Pernah kejadian dulu ingat saya di Wonogiri itu di jalan raya dia laka masuk jurang kalau nggak salah Bapak. Kalau saya ingat itu meninggal berapa itu. Nah, itu kan sangat membahayakan sekali. Iya. Nggak ada pengamannya sama sekali, apalagi Nah, seatbelt. betul. Nggak ada kan? Nggak ada seatbeltnya Bapak itu. Nah, itu Rodanya juga gitu aja ya. iya betul Bapak. Nah, terus gimana? Mereka kan juga nyari makan itu. Iya betul Bapak. Itu kan dikhususkan lagi untuk di Wisata. Wisata. Monggo dipersilakan kalau di wisata. Kalau antar desa gimana? Nggak boleh juga sebenarnya ya. Nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Ya. Tapi masih banyak yang bangun loh itu loh. Siap. Banyak yang bangun loh itu loh. Ya, itu perlu Itu berarti perlu ada Perlu ya. sosialisasi Siap. kepada mereka. perlu diadakan edukasi untuk menyadarkan mereka Bapak. Iya, Jadi iya. bahayanya waktu di jalan tidak memperhatikan keselamatan yang dibawa. Iya, kadang-kadang penumpangnya ngeri itu. loh ngambil Iya. jalan semua Siap, loh. iya. Kadang-kadang Iya, kita Bapak, minggir itu- loh kadang-kadang. Itu kalau mungkin jalannya lurus mungkin nggak begitu bahaya. Kalau nikung agak, nah itu kan bannya itu kayak meleyok gitu Bapak. Iya. Nah, itu sangat membahayakan sekali. Iya, Gitu, makanya Pak. termasuk kayak dengan traktor kayak gitu. Tapi Siap. gimana lagi wong mereka juga kerja. Siap. Ya kita mau
Saya apalagi saya bukan aparat ya, saya pasti persilahkan. Siap. Saya persilahkan. Oh gitu loh. Mungkin ada, kalau becak pakai enggak ini? Becak itu kan ya kendaraan umum ya. Becak anu ya, becak itu Becak itu Pak. ya. Iya, Pak. Ada sekarang becak pakai motor. bentor. Bentor. Itu Ya seperti di Jawa Timur. Itu pakai SIM apa kalau becak itu? Ya Kalau tetap C ya. bentor tetap sih itu. Tetap C ya. Tetap sih. Rodanya 3 ya toh. Tiga. Rodanya 3. Ya pakai sepeda motor juga. Tetap sih. Tetap C ya. Ini yang ya sebenarnya enggak ini sah, enggak mengganggu sekali sih, tapi risiko pada penumpangnya 50 ya katanya. Nggih. Ya ada 4, tergantung gandengannya berapa Siap, itu ya. panjang. Gantung gandengannya berapa itu. Oke, saya pikir ya memang harus ada memberi contoh, memberi sosialisasi, memberi apalagi ya pengertian, himbauan kepada mereka cara berkendara. Kadang-kadang ya berselisih di jalan itu karena sama-sama nggak tahu aturannya kayak apa begitu kan. Aturannya kayak apa. Nah, sama misalkan truk-truk ini di jalan provinsi kan pasti dengan muatan tertentu nggak boleh melebihi batas kan itu kan. Maksudnya. Ya kan, kalau jalan nasional batasnya sekian, provinsi sekian, desa sekian. Itu gimana itu? Aturannya kayak apa itu? Siap. Kalau jalan provinsi ya itu kendaraan golongan 2. Ya betul Pak Joko ya. Golongan 2 ya. Golongan 2 itu kendaraan truk yang bermuatan 8.000 ke atas ya. 8.000 itu yang nasional ya. Iya, yang nasional. Yang 8 ton ke atas. Tapi banyak yang 10 ton lewat jalan provinsi, lewat jalan kabupaten ya. Siap ya. Yaitu dengan diadanya jembatan timbang yang dari perhubungan itu sangat membantu sebenarnya Bapak. Nah, sekarang nggak ada loh itu. Betul Bapak, di kabupaten di Seragen sendiri kemarin juga diambil alih sama pusat. Dipindah di Ngawi sana Bapak. Sebenarnya ada di itu di bawah kepolisian atau perhubungan? Perhubungan itu. Perhubungan ya? Perhubungan. Oh, berarti memang harus koordinasi dengan perhubungan ya. Iya, Pak. Sebenarnya itu membantu sekali. Ketika kendaraan itu masuk jembatan timbang, di situ akan kelihatan beratnya berapa yang dimuat. Nah, setelah melebihi batas muatan, nanti di situ biasanya diturunkan Bapak. Ada gudang tersendiri yang di untuk dekat, itu ya, untuk mengurangi itu. Itu. Enggak, rencananya kan di tol Solo ke Surabaya, tepatnya di mana? Kan mau dipasangi itu loh. Dipasangi semacam alat timbang tapi hanya melintas saja. Gitu. Melintas itu bisa nimbang gitu loh. Saya belum paham bener, tapi ada teknologi, kalau di luar negeri sudah ada itu. Jadi lewat jalan itu kemudian langsung nimbang sendiri. Nah, ketika itu melanggar itu sudah merah. Di sana nanti ada penjaga yang harus menurunkan itu. Itu sebenarnya bagus itu. Ya, itu teknologi. Ya. Teknologi baru untuk jalan tol. Ya. Tapi kalau itu pengusaha pada rugi. Karena nggak nutuk katanya. Kalau satu truk itu muatannya di bawah 10 ton, nggak nutuk Pak, gitu katanya. Jadi ini kan dilematis ini. Jadi kembali ke awal tadi Bapak, jadi kita keamanan berkendara. Jadi selain adanya jaga jarak aman, menjaga kecepatan, dan juga kita menjaga kapasitas. Jadi kita ada namanya ODOL, overdimensi overloading. Overloading. Betul. Jadi salah satunya adalah yang tadi Bapak sampaikan tadi itu namanya overloading. Jadi misalkan kendaraan kapasitasnya batasnya 4.000. Jadi ya diusahakan 4.000 saja ataupun di bawahnya 4.000. Jadi mencegah kendaraan tersebut overloading. Dan juga sebenarnya beban yang dibawa dari kendaraan tersebut itu mempengaruhi juga. Apabila kendaraan tersebut overloading, itu mempengaruhi dari pengereman. Dari pengereman, dan banyak juga kasus kecelakaan yang terjadi
dikarenakan adanya kendaraan ini overloading seperti itu. Jadi Seperti ya yang kemarin itu ya di Kalimantan itu. di mana itu? Pekanbaru ya? Nggih. Di Pekanbaru kalau nggak salah. Nggih, yang di Yang Bangsu truk itu Bapak ya. Mas, Iya. Itu Kalimantan. itu pas ada muatannya nggak truknya itu? Kelihatannya Ada. Bapak itu. Ada muatannya ya. tidak ada. Goyang sama sekali itu. Hmm, Itu keturunan ya Bapak. ya pas ini ya, Iya, pas pasti. Jasrok ini ya. Nah, kecelakaan kan sering terjadi karena ini truk remblong itu. Iya, faktor Betul. kendaraan. Faktor kendaraan, faktor manusia atau karena maintenance-nya ya. Iya. Berbagai macam itu ya. Ya itu nanti kita lihat hasil identifikasi dari unit laka biasanya Bapak. Nanti ketika itu dicek remnya blong atau faktor manusianya, nanti dari olah TKP itu nanti bisa ditentukan Bapak. Seperti itu. Kalau yang kemarin tuh dari apa itu? Karena apa? Remblong atau rem? Kalau sementara kita masih menunggu hasil identifikasi. Belum ada hasilnya ya. Belum ada hasilnya. Ya Allah, itu ngeri saya lihat videonya. Oke. Ngeri juga itu. Ya. Itu juga kami juga menyampaikan kepada masyarakat apabila ada kendaraan lebih baik setiap hari ataupun berkala dicek kondisi kendaraannya. Dicek kondisi kendaraannya. Betul, dari lampunya, kelistrikannya, dan juga untuk pengeremannya. Jadi ketika berkendara bisa aman. Termasuk para pengusaha truk, Betul. setiap hari maintenance-nya harus dicek bener ya. Truknya, Sebelum berangkat armadanya. dicek semuanya bener-bener itu ya. Iya. Oke. Kalau kecelakaan yang lain itu selain akibat yang kita bicarakan tadi apa sih? Terlalu kenceng muatannya, Yang terlalu berikutnya berat, apa ya? bisa dari faktor cuaca, Pak. Faktor cuaca. Betul. Ya. Seperti faktor cuaca, kita contohkan di jalan tol. Jalan tol itu ada yang kita sebut namanya aquaplaning. Aquaplaning. Betul. Hmm, Aquaplaning apa itu jadi genangan air yang ada di jalan tol. Jadi karena intensitas hujan sangat tinggi Iya. dan air ketika itu sedang mengalir untuk ke saluran pembuangan, adanya genangan air, jadi mobil tersebut meluncur di atas air. Jadinya pengemudi lepas kontrol, mobil bisa terbalik, bisa muter. Itu yang bisa kecelakaan seperti itu. Jadi faktor cuaca juga bisa mempengaruhi faktor cuaca. Ya. Gitu. Termasuk kalau hujan deras itu ya. Betul. Jadi Hujan ketika deras hujan ya. deras, jadi Nggak kelihatan betul depan kelihatan, itu ya. tidak perlu mengebut. Jadi sudah kurangi kecepatan, tidak perlu tergesa-gesa. Jadi karena jarak pandang kita juga berkurang ya. betul. Dan yang kesalahan yang sering kita lakukan itu ketika hujan deras itu pasti biasanya menyalakan lampu hazard. Iya, pada begitu, betul. Nah itu salah itu ya. itu salah. Seharusnya gimana itu? Jadi tinggal nyalakan lampu saja, tek, nyalakan Lampu besar? lampu besar, betul. Oke, berarti Lampu yang besar. belakang itu merahnya kelihatan. Betul. Jadi karena apa jangan lampu hazard, karena kita juga karena jarak pandang tidak kelihatan, kita pun mau memberitahu kendaraan di belakang kita mau ke kiri atau ke kanan, nggak dengan tahu. lampu saya nggak tahu. Betul. Oh, pemirsa, jadi kalau pas hujan deras itu kan banyak sekali yang ya di tol atau di jalan raya biasa itu pada ngidupin lampu hazard, kecelip dua-duanya ya, sign dua-duanya hidup, itu hazard itu namanya. Itu ternyata nggak benar, secara aturan nggak benar ya, karena itu tadi kalau mau kiri atau kanan juga nggak tahu. Lebih baik langsung dihidupin lampu besar, kemudian di belakang itu stop lampnya nyala juga. ya nyala juga. Itu yang benar. Banyak yang begitu itu dikira itu maksudnya juga karpe itu ya mungkin bener ya. Hati-hati yo gitu loh kan. Iya kan di belakangnya itu pakai hazard tuh kan hati-hati yo, udan-udan gitu kan ya, pelan-pelan. Maksudnya begitu kan sebenarnya kan, ataupun memberitahu saya di depan ini loh mobilnya, ya saya di depan, jangan kencang-kencang saya di depan. Betul. Ini gitu. Padahal sebaiknya tinggal nyalakan lampu besar, jadi lampu depan menyala, lampu rem belakang menyala, dan apabila kita mau ke lajur kiri tinggal kita nyalakan sen ke kiri, ke kanan lagi nyalakan ke kanan. Jadi kita tahu kemana kendaraan yang berjalan. Lampu hazard itu dipakai kalau misalkan pas ada pengawalan itu ya. Itu juga bener apa enggak? Pengawalan ataupun ketika misalkan kita
jalan jalan agak kencang, tapi kita mau berhenti mendadak, kita nyalakan. Oke. Jadi memberitahu ada perhatian di depan seperti itu. Misalnya kenceng banget mau masuk pintu tol itu loh, mau keluar pintu tol. Nggih. Biasanya dari kenceng kan pelan gitu kan. Nggih. Berarti harus dihidupkan hazardnya. Oh, tidak perlu. Tidak perlu. Misalkan kita di jalan tol, tapi tiba-tiba di depan ada merem mendadak. Nah, kita di belakangnya dengan jarak aman, kita bisa memberitahu di belakang juga. Betul. Dengan nyalakan lampu hazard, jadi ada rem mendadak seperti itu. Itu kalau belakangnya ya deket gitu gimana? Baru diberitahu cet dus gitu udah. Nah, sebaiknya ada jaga jarak aman. Nggih. Itu karena kenceng itu berarti ya. Itu karena kenceng ya. Itu jadi berkendara yang baik itu sebenarnya juga ya proses juga ya, nggak bisa jujuk juga ini ya. Memang secara otomatis secara naluriah kita itu kalau gini begini, kalau gini begini, kalau begini, kalau hujan harus begini, kalau ya macet harus begini dan seterusnya. Nah, ngomong-ngomong ini Pak Abi sama Pak Iwan, gaji polisi itu sudah naik belum sih? Kalau gaji polisi alhamdulillah naik terus ya? Naik terus Bapak. Ya alhamdulillah lah. Saya nggak tanya ini, saya udah tahu tapi nggak tanya. Saya udah tahu tapi nggak tanya. Artinya ya saya pengen memberi edukasi kepada masyarakat saja cara berkendaraan yang baik. Mungkin ada tip-tip lagi berkendara yang baik. Tip-tip lagi yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Sebelum nanti kita masuk agak menyimpang ke cybercrime. Karena ya mungkin tip-tip apa saja yang mungkin bisa disampaikan. Kalau berkendara pakai seat belt, kalau sepeda motor pakai helm yang standar. Dan juga untuk siap kendaraan dan juga ketika berkendara maupun jaraknya jauh ataupun dekat tetap selalu membawa SIM dan STNK. SIM dan STNK harus dibawa, ya kan? BPKB nggak perlu ya? Nggak perlu. Kecuali kalau mau jual ya. Betul itu. BPKB nggak perlu dibawa. Jadi jangan repot-repot bawa BPKB. Yang penting SIM dan STNK. Itu yang belum berumur 8 nyari SIM itu berapa tadi? 18 tahun ya? 17 tahun. 17 tahun. KTP Bapak. Kan KTP. Oh, karena sudah KTP ya. Kalau belum KTP nggak boleh nyari SIM. Boleh. Oh, makanya anak saya itu kesusu nyari SIM udah KTP, bisa Siap. sepeda motor di desa-desa itu. Nggak boleh ya ternyata ya. Nunggu 1 tahun lagi berarti ya. 17 tahun KTP baru bisa. Oke. Tip-tip apa lagi? Sepeda motor ini loh. Sepeda motor kan yang sering kadang-kadang kalau sepian harus 2 ya. Betul. Nggak boleh 1 ya. Nggak boleh. 1 kan sudah bisa lihat belakang. Dan yang kiri. Yang kiri. Takutnya Kalau kita kenceng nggak usah tengok kiri kan. tetap Ya. Tetap perlu. Itu kalau kenceng kan nggak usah tengok kiri kan. Kan ada itu. Takutnya pas mau belok kiri kan ada motor di belakang. Bisa lihat ada motor. Jadi hati-hati seperti itu. Akhir-akhir ini kan banyak ini knalpot brong. Itu. Brong. Itu nggak boleh juga ya. Itu tidak boleh juga karena knalpot tersebut kan tidak sesuai standar. Iya. Jadi bukan peruntukannya ataupun tidak sesuai dengan standar pabriknya. Dan juga knalpot itu kan suaranya luar biasa bisingnya. Ya. Yang mengganggu ketenangan dan lingkungan. Tapi ada yang kendaraan 250 cc ke atas, yang SIM C1 tadi ya. SIM C1 itu tadi ada yang memang asli standar pabrikannya tuh kenceng. Itu boleh nggak itu? Itu karena dengan sesuai bawaan pabriknya. Iya. Betul, itu boleh. Oh boleh ya. Betul. Jadi tapi kalau kenceng loh itu. Jadi kalau misalkan ibaratkan mohon maaf nyebut merek, misalkan motornya motor Ninja. Iya. Pasti kan knalpotnya besar. Nah, itu boleh. Boleh aja. Karena standar bawaan pabriknya seperti itu. Dan sudah speknya sudah tahu ya pabriknya pasti ini aman gitu ya. Terus kalau yang kita tindak selama ini kan knalpotnya tidak sesuai dengan spesifikasinya ataupun knalpot tersebut bukan bawaan pabriknya. Iya. Itu pun juga tidak sesuai standar, itu kita tindak seperti itu.
Tapi ya masih ya, tapi anunan RX apa? RX King. Iya, itu kenceng itu. Ya tapi kita nggak mendistribusikan RX King-nya ya, karena memang itu 2 tak atau apa itu, memang harus kenceng begitu ya. 2 tak. Oh, memang harus kenceng gitu ya. Atau Ya. gimana? Kalau mobil kan ada yang brung itu boleh nggak itu? Itu juga kalau untuk mobil juga tidak boleh kalau Nggak mobil boleh juga. ya. Jadi untuk knalpot ini nggak hanya motor saja, mobil juga mobil tidak juga boleh. begitu ya. Betul. Ya. Jadi itu cara berkendara yang baik. Mungkin Pak Iwan mau nambahi cara berkendara yang baik, yang sopan itu gimana? Yang sopan itu kalau pelan ambil kiri itu tadi ya. Iya, betul, Iya. Pak. Tidak reteng kanan belok kiri ya. Banyak kan emak-emak itu terutama. Emak-emak ya. Iya, itu Lupa masa reteng biasanya. kanan Emak-emak belok jangan kiri, marah loh. ya. Bukan semua Maaf, emak-emak loh ya. Iya. Cuman 1-2 emak-emak lah. Iya. Jadi tip kendaraan menurut saya Itu karena lupa saja. Iya. Dirinya lupa. lupa. Harus siap kendaraan Harus siap itu kendaraan. utama Bapak. Jadi mobil terutama Bapak itu Iya. ada beberapa seperti sebelum berangkat kita harus mengadakan pengecekan, terutama oli dicek dulu. Iya. Sudah maksudnya sebelum kita nyalakan mesin itu kita cek dulu olinya masih apa enggak. Kadang-kadang kita kan lupa Bapak. Nah, kemudian kalau itu sudah oke, aman, ya kita menuju ke yang lain kayak haki ya. Haki itu ada nggak maksudnya kurang nggak atau air di dalamnya itu ya. Kalau enggak, kalau ada maksudnya kalau kurang ya ditambahi, kalau anu ya. Terus yang ada skrup-skrupnya itu yang karaten itu kan sebagai pelistrikan juga itu Bapak ya. Kemudian jangan lupa tekanan angin Ban ya Bapak. Iya, Itu iya. sebelum berangkat kita cek dulu. Kita cek ada kadang-kadang ada pakunya atau apa. Kemudian kalau aman itu nanti tekanan anginnya harus seimbang. Nanti kalau kita kecepatan Tinggi. kencang, kecepatan tinggi, nanti nggak imbang, Goyang. Bisa ini bahaya ya. gitu. Kalau bawa bronjong boleh nggak sih? Beronjong. Iya. Bakul Bakul sayur. Itu kalau nggak boleh ya nggak bisa bakul sayur ya. Kasihan loh. Iya. Gimana itu? Aturannya nggak boleh ya? Nggak boleh Bapak. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak bolehnya pelan-pelan Pak ini. Karena ini tadi muncul kemanusiaan tadi ya. Betul. Meskipun peraturan hukum tapi muncul kemanusiaan. Ya nggak bronjong tapi indik-indik lah, coba banter-banter gitu. Nggih. Itu kan gedenya seperti mobil juga. Iya, lebarnya Ya kan? sama lebarnya ya, lebarnya. Jadi ya kalau ini ya boleh-boleh gitulah. boleh gitulah. Nah, sekarang itu kan gini. Masyarakat kita itu penduduk warga negara Indonesia itu sekitar 247 juta. 200 jutanya itu golongan milenial. Milenial itu dalam arti ya orang-orang yang modern begitu. Dan apa namanya, argumentasi saya menyatakan modern, dia pakai medsos itu yang luar biasa. Gadgetnya ada, Twitternya ada, Facebooknya ada, Instagramnya ada, YouTube-nya ada, macam-macam lah. Nah, mereka selalu menggunakan itu rata-rata setiap hari itu, rata-rata ya, ada yang 12 jam, rata-rata 8 jam. Nah, 8 jam. Nah, ini jadi incaran para penjahat juga ternyata. Sekarang jadi incaran para penjahat. Nah, maka ada istilah cybercrime kalau nggak salah. Ya, cybercrime itu kejahatan cyber. Itu kan ada, kalau saya catat itu ada phishing atau phishing ya. Phishing. Penipuan dengan mengelabui korban melalui email dan website bodong. Ada lagi carding, bertransaksi menggunakan kartu kredit orang lain. Ya kan. Nah, serangan ransomware, menyandera data pengguna lalu minta tebusan. Jadi disandera minta tebusan. Kemudian penipuan online, data digunakan untuk pencucian uang, untuk pinjol, untuk prostitusi, ya kan. Kan ada pinjaman online itu Online, yang bunganya setiap jam katanya.
naik. Bukan Naik. setiap hari. Iya, setiap jam. Setiap jam itu naik kalau nggak di ini. Banyak yang kena. Alhamdulillah Pak Polisi luar biasa langsung tangkepi itu. Terima Kalau kasih. nggak tangkepi banyak sekali Banyak. korban itu. Betul. Tapi ya apa? Untung bagi yang belum bayar, Nggih. ya, Nggih. belum bayar. Artinya belum bayar ini kan Stop semua. Stop. ya stop. Jadi nggak dia utang nggak bayar itu. Makan lagi. Tapi saya sarankan tetap bayar lah. Bayar. Bayar pokoknya aja lah ya, jangan pinjem, namanya pinjem ya bayar. Tapi kan ada yang pinjam 30 juta, dia harus mengembalikan 200 juta, cerita sendiri itu ke saya. Nangis gimana caranya mau jual rumah mau ini kan, kasihan juga pinjam. Sama prostitusi online. Nah, prostitusi online itu kalau pinjaman online gampang ya. Kalau apa prostitusi online gimana, jarak jauh begitu. Kalau rapat online kan bisa ngomong. Kayak Kalau Zoom. prostitusi online gimana itu? Nggak ada ya? Oh di Bluetooth. Nggak ada. Jarak jauh, Jarak jauh. gimana itu? Mas Abi gimana itu prostitusi online? Maksudnya mungkin Oke. transaksinya Transaksinya ya, online. ya. Ada lagi SIM swap, ambil alih kartu SIM ya, kartu SIM kartu ini untuk meretas perbankan. Ada lagi retas situs email, pencurian data, skimming. Oke. Ya, kartu kredit, kartu Diambil. debit itu kan banyak itu yang di ATM itu kan digandakan, Di kopi. di copy. Kemudian OTP fraud lewat call center palsu, SMS palsu kan banyak banget sekarang. Betul. Setiap hari kita ditelepon, Siap. Iya. setiap hari kita dapat SMS itu SMS, ya, SMS itu dapat penipuan. hadiah sekian. Iya. Kita juga pernah itu sudah hampir transfer di ATM itu. Oh. Zaman dulu saya pernah dapat bantuan untuk korban bencana. Saya suruh transfer dulu. Pemalsuan data, konten ilegal, banyak sekali. Nah, terorisme termasuk terorisme. Terorisme. Ya toh. Termasuk cyber espionase ya. Terus menjiplak. Banyak sekali ternyata karena ada apa namanya ini gelombang besar tentang medsos online dan sebagainya ini, akhirnya juga kejahatannya lari ke sana dan mereka pintar-pintar juga ini gimana tanggapan Pak Iwan, Pak Abi gimana ini? Ih, ini kami Suatu saat nanti kan nggak di lalu lintas juga kan? betul. Nah, ya toh. Jadi kami juga menyampaikan pesan kepada masyarakat. Saat ini kita sudah masuk ke dalam eranya 4.0. 4.0. 4.0. Mhm. Kemudian jadi untuk akun data pribadi itu sangat berharga sekali. Hmm. Jadi ketika ada website yang bukan website resmi, Iya. dijurigai bukan website resmi, Mhm. itu sebaiknya dicek dulu. Hmm. Apakah benar ini nomornya asli, nomornya resmi, Hmm. apakah ini emailnya resmi. Hmm. Karena sekarang ini banyak yang sudah memasukkan dari website ataupun nomor seperti itu. Hmm. Dan kenapa pasti mintanya ke data pribadi. Data pribadi itu pasti akan digunakan dalam pendaftaran, baik itu email Hmm. untuk lamar kerja ataupun membuka rekening bank seperti itu. Hmm. Dan apabila akun pribadi ini sudah dipegang penjahat cyber, betul, penjahat cyber, pasti ini dengan mudahnya nanti tinggal di crack ataupun di hack dan tinggal masuk database, tinggal memasukkan akun pribadi yang diperoleh tadi itu, dan nanti yang mungkin yang masyarakat sekalian ada barang-barang berharga di dalamnya itu bisa diambil dengan mudah seperti itu. Dan juga apalagi sekarang kan ada yang namanya ketika kita mendaftar itu pasti mencantumkan foto pribadi dengan KTP. Nah itu mereka bisa ngambil foto dari Betul. kita karena punya emailnya itu ya. betul, ada email dan juga email HP kita, itu harus kita jaga sekali. Karena apabila sudah tahu email kita, email HP kita, itu penjahat cyber itu pasti akan dengan mudahnya masuk ke dalam HP kita. Seperti itu. Maka ada ngehack Facebook, Betul, ngehack Instagram, ada naik gitu Facebook, ya. naik Instagram, Fotonya foto kita juga foto itu. kita nanti Minta duit. diperas. Iya, iya. Nah, nanti mengakunya siapa, Iya, iya. minta tembusan Betul, seperti itu. betul.
pasti yang lebih sering seperti itu kalau untuk Iya, yang penjahat-penjahat dari cyber seperti itu. Jadi hati-hati, sekarang memang kejahatan cyber semakin canggih. Karena semakin canggih itu ya Anda bisanya 7, mereka pasti bisa 8. Anda bisa 8, mereka bisa 9 dan seterusnya. Jadi penjahat itu kadang-kadang lebih pinter ya, tapi tidak lebih soleh yang jelas. Ya kan? Lebih pinter tapi tidak lebih soleh. Lebih soleh ya kita. Pemirsa yang saya cintai, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya ini mengatur tentang polisi itu adalah aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri, keamanan di berbagai bidang, termasuk keamanan berlalu lintas, kalau ini khususnya lalu lintas, juga keamanan dalam kriminalitas, keamanan dalam segala hal, termasuk ketertiban. Nah, wewenangnya polisi tentunya yaitu menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, dan tentunya tujuannya mewujudkan keamanan dalam negeri, ya, terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pelayanan, pengayoman dan sebagainya. Luar biasa sebenarnya, polisi itu sangat mulia. Kalau ada oknum, ya, kalau ada oknum, jangan bilang itu polisi, ya oknum yang bekerja sebagai polisi, yang nyemprit di pertigaan, apa yang di pojokan tadi loh, yang sembunyi tadi loh, ya jebak-jebak atau yang lainnya. Artinya polisi memang mempunyai tugas yang sangat mulia dan selalu berhubungan dengan masyarakat, sehingga tidak aneh kalau ya mungkin ada masyarakat yang kurang puas, masyarakat yang kurang ini, karena ya memang hubungannya sama polisi, nggak mungkin puas sama yang lain, ya sama yang lain. Itu yang bisa kita diskusikan pada podcast kali ini bersama Pak Habib Raya dan Pak Iwan, polisi yang muda-muda energik. Semoga sukses semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga juga bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Kalau podcast ini bermanfaat bagi panjenengan semuanya, bolehlah di like, ya, di komen juga boleh lah. Apa yang disampaikan oleh Pak Abi sama Pak Iwan tadi bisa di komen lah, Pak. Ada protes juga boleh, nanti kita sampaikan ke beliau-beliau, komen berupa protes. Sekarang kita terbuka. Kalau alhamdulillah kalau mau juga subscribe di podcast Muhammad Toha. Terima kasih sekali lagi. Saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat sampai kiamat. Amin.